Selamat sore anak-anak sekolah minggu di rumah. Ayo, karena kita sudah waktunya ibadah kita mulai, sudah jam 4. Ayo Tante undang anak-anak semuanya bersiap untuk kita mau memulaikan ibadah kita ya. Sudah siap semua ya? Ayo Tante undang, anak-anak semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita pujikan Bapa Aku Datang Padamu. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh, Bapa Aku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Lagi dari atas, Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Ref. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lagi dari atas, Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lagi pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Sikapnya yang baik karena kita datang kepada Tuhan. Ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tirukan Tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu. Sore hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, supaya kami layak datang kepada Tuhan. Urapi kami, urapi guru kami, supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Urapi juga semua peralatan yang kami pergunakan. Kuasa iblis yang mau mengganggu, yang mau mencuri sukacita kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak boleh kembali duduk. Nah,
Sekalipun kita masih beribadah di rumah, tidak perlu putus asa atau malas atau sedih ya. Kita tetap bisa beribadah secara online, itu masih kemurahan Tuhan ya. Kita tetap harus sungguh-sungguh ibadahnya. Karena sekalipun tante, om, guru sekolah minggu tidak lihat, tapi Tuhan Yesus melihat kita. Jadi kita tetap harus sungguh-sungguh ya. Ayo kita mau memuji Tuhan. Tante undang lagi berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kingkong badannya besar. Semua bisa ya? Yuk, pakai gerakan ya. Ayo. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lagi kingkong. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Sekarang gajah. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Ya, berhenti dulu. Nah, kalau kingkong sama apa tadi, bebek, mana om gambarnya om? Sudah tahu semua ya? Nah, kingkong sama bebek, sudah biasa nyanyi kingkong sama bebek. Tante tambahi gajah. Kingkong tahu ya, gajah tahu ya. Gajah tahu juga ya. Badannya besar, geraknya gimana? Besar, sebesar apa gajahnya? Besar ya. Nah, yang pernah lihat gajah. Terus lagi, ada binatang namanya siput. Geraknya gimana? Nih, terus gini nih. Siput itu rumahnya selalu ikut kemana-mana ya. Lagi ya, kita nyanyi lagi, mulai dari kingkong. Kingkong. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar ya, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit ya. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Ya, boleh duduk lagi. Nah, Tuhan Yesus menciptakan apa? Binatang-binatang bermacam-macam ya. Ada gajah, siput, apalagi tadi kingkong, bebek. Nah, semuanya beda-beda ya. Lain-lain tapi
baik enggak? Bagus enggak? Bagus, macam-macam. Nah, Tuhan menciptakan semuanya begitu berupa-rupa, bermacam-macam, begitu baik. Nah, terlebih kita manusia ciptaan Tuhan juga diciptakan Tuhan sangat baik. Nah, seperti anak-anak sore hari ini, yang cewek cantik-cantik, yang cowok ganteng-ganteng, semuanya ciptaan siapa? Tuhan, ciptaan Tuhan. Nah, kita gunakan semua ciptaan Tuhan kita. Ada terus mata yang sipit, ada yang matanya lebar ya, ada yang hidungnya pesek, hidungnya mancung, semuanya baik, tapi ya kita gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita mau lanjut nyanyi lagi. Ini mataku, ini hidungku ya. Semuanya kita pakai kemuliaan Tuhan. Pakai gerakan ya, semua berdiri ya, berdiri lagi. Gak capek ya. Ini mataku. Ini mataku. Ini hidungku. Ini telinga, ini mulutku. Tangan. Mana tangannya? Ini tanganku. Ini kakiku. Semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Lagi dari atas. Ini mataku, hidung. Ini hidungku, telinga. Ini telinga, ini mulutku, tangan. Ini tanganku. Ini kakiku. Semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Ya, pintar semua. Dikasih mata, hidung, kebalik, hidung, telinga, mulut, semuanya kita pakai untuk memuji Tuhan. Ya, boleh duduk dulu. Tante beri pengumuman sedikit. Seperti biasa pengumumannya masih minggu depan anak-anak sekolah minggu tetap beribadah secara online. Dimulai jam berapa? Jam 4 sore ya. Sebelum jam 4, setengah 4, anak-anak sudah bersiap-siap. Sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi. Terus peralatannya disiapkan. Boleh TV, HP, atau laptop ya, disiapkan semuanya. Terus duduk yang manis, tunggu jam 4 ibadahnya dimulai ya. Nah, sebelumnya juga jangan lupa ngisi absen dulu ya. Terus anak-anak waktu ibadah sekalipun ibadahnya online tetap harus sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, sambil tidur, sambil lari-lari, sambil main HP, sambil main-main, ngomong ya. Harus tetap sungguh-sungguh ya. Yuk, sudah. Tante undang semuanya anak-anak bangkit berdiri lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sikapnya yang baik, kita mau menyanyi Kubuka Hatiku untuk firman-Mu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, suaranya dikeluarkan. Kubuka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar
Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ulang lagi dari awal. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo, sikapnya yang manis. Kita mau mendengar firman, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Dirikan tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami saat kami mendengar firman Tuhan. Beri kami kesungguhan supaya saat mendengar bisa mengerti, percaya, sampai melakukan firman Tuhan. Kuasa iblis yang mau mencuri benih firman Tuhan, kami mau usir pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Ya, boleh duduk. Kelas besar boleh siapkan perlengkapannya, Alkitab, catatan, alat tulisnya ya. Ayo, Tante hari ini mau cerita tentang panca indera. Ngerti anak-anak panca indera? Nah, yang besar-besar pasti ngerti ya. Ayo coba sama-sama kita mau sebutkan panca indera kita. Panca indera manusia apa aja ya? Nah, ayo ya. Pertama, Tante punya gambar. Ini apa yo? Kelihatan nggak? Mata. Ya, panca indera pertama mata. Terus ada lagi apa yo? Yang kecil-kecil. Anak Tabita, tahu? Telinga. Nah, ada lagi. Apa ini? Mulut atau lidah ya. Terus lagi. Apa ini? Hidung. Lagi. Ini gambar tangan, tapi ini indera peraba, kulit ya. Nah, panca indera kita ada mata, telinga, hidung, mulut, terus kulit. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan sangat baik, mulai dari manusia pertama. Siapa yo manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Adam dan Hawa. Nah, mulai dari manusia pertama, Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan manusia dengan sungguh sangat baik. Nah, bahkan Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan siapa? Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Nah,
Mau lihat ayatnya? Yuk kita baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ayo. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Tante bacakan ya. Yang besar boleh buka Alkitab. Yang kecil mendengarkan. Tante bacakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ya toh? Manusia mulai dari manusia yang pertama, siapa namanya? Adam dan Hawa, diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah. Terus hidup berbahagia di mana? Di Taman Eden bersama dengan Allah. Mereka hidup berbahagia, diciptakan serupa segambar dengan Allah, bisa hidup berbahagia bersama Tuhan di Taman Eden. Nah, tapi sayang ada yang gak suka. Nah, kira-kira siapa yang gak suka? Setan. Nah, iblis, setan tidak suka lihat manusia hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Sedangkan iblis itu nantinya harus dihukum. Nah, iblis gak suka. Aduh, manusia ini mau tak ganggu, mau tak rusak. Nah, manusia mau dirusak sama iblis supaya gak bisa hidup lagi berbahagia bersama Tuhan, mau dirusak sama iblis. Nah, apa yang dirusak sama iblis anak-anak? Yang mau dirusak sama iblis itu tadi panca indera. Nah, apa aja panca inderanya? Ayo kita mulai ya dari yang pertama. Kita baca ya di Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Yuk kita baca, dibuka Alkitabnya. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, tadi panca indera kita, manusia pertama tadi, Adam dan Hawa mau dirusak sama iblis. Di sini ular itu setan datang kepada Hawa. Dalam wujud ular datang kepada Hawa, terus bicara sama si Hawa. Nah, ular bicara apa tadi? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ular itu bicara sama Hawa, berarti Hawanya mendengar. Nah, ular yang pertama mau merusak panca indera kita apa? Panca indera apa? Telinga. Nah, telinganya Hawa mau dirusak sama setan, sama iblis. Nah, telinga kita, mana telinganya? Coba dilihat, ada? Nah, telinga kita harus kita jaga, jangan sampai dirusak juga sama iblis. Tadi Hawa mendengar suaranya iblis, akibatnya apa? Hawa jadi bimbang, jadi ragu, lupa sama firman Tuhan. Nah, telinganya Hawa tadi sudah dirusak sama iblis atau setan atau ular karena mendengar suara ular. Nah, akibatnya sampai Hawa bimbang, ragu, sampai akhirnya tidak taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, telinga kita itu gunanya untuk apa, anak-anak? Telinga kita dikasih Tuhan ada 2. Nah, satu untuk mendengar, satu untuk dengaran, taat dengar-dengaran. Nah, kita jangan suka mendengar suara setan, jangan mau kalau suara setan, ada suara setan ngajak yang, suara setan tuh ngajak apa ayo? Ngajak berbuat dosa. Jangan mau kalau ada suara setan mengajak berbuat dosa, tapi kita pakai telinga kita untuk yang baik mendengar apa? Firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan sampai dengar-dengaran. Nah, makanya kita waktu ada firman seperti ini harus sungguh-sungguh supaya waktu mendengar bisa
mengerti. Firman-Nya ini apa ya? Bisa mengerti kalau sungguh-sungguh. Terus bisa percaya firman Tuhan jadi iman. Sampai bisa mempraktekkan taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Makanya waktu ibadah telinganya dibuka yang lebar. Jangan sambil apa? Telinganya jangan sambil dengar musik ya, pasti enggak bisa ngerti ya. Firman-Nya apa enggak ngerti. Kupingnya harus dibuka yang lebar, sungguh-sungguh. Dengarkan firman-Nya ini apa, sampai bisa ngerti. Oh, firman-Nya tentang telinga kita harus dijaga. Nah, sampai jadi iman, percaya di dalam hati, sampai kita lakukan. Harus sungguh-sungguh supaya kita sampai bisa melakukan firman Tuhan ya. Nah, pertama telinga kita pakai untuk apa tadi? Mendengar firman Tuhan sampai taat dengar-dengaran. Jadi telinga kita pakai untuk taat dengar-dengaran kepada mendengar sampai taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Terus yang kedua, karena kita masih anak-anak sekolah minggu, kita harus taat dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, orang tua itu ada orang tua jasmani. Orang tua jasmani siapa? Papa dan mama. Terus apa lagi? Ibu atau bapak ya. Nah, taat dengar-dengaran kepada orang tua jasmani. Kalau di rumah itu papa atau mama, mami atau papi ya. Kalau di sekolah taat dengar-dengaran pada guru ya. Nah, telinga kita pakai untuk taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, pada orang tua jasmani, lagi orang tua rohani. Orang tua rohani siapa? Gembala di gereja. Kita harus taat dengar-dengaran. Sama orang tua di rumah, papa mama, tidak boleh suka bantah. Apalagi suka melawan. Belum mamanya ngomong, nak, jangan kayak gitu. Kita sudah bales, mama, apa sih mama ini? Nah, tidak boleh ya. Harus didengar sungguh-sungguh sampai bisa tunduk taat kepada papa mama. Terus sama orang tua rohani juga, sama gembala. Kalau dikasih nasihat lewat firman, nasihat teguran, kita juga taat dengaran. Nah, tadi telinganya Hawa dirusak sama setan karena mau mendengar suaranya ular atau setan. Nah, kita jangan ya. Kita gunakan telinga kita untuk mendengar firman, mendengar sampai taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Juga mendengar taat dengar-dengaran pada suara orang tua jasmani dan rohani ya. Terus lagi, ular tidak cukup cuma merusak telinganya Hawa. Lanjut lagi. Apalagi yang dirusak sama setan, sama iblis, sama ular? Ya, kita baca Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Sudah ketemu? Ya, kita baca. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lanjut, Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, coba diperhatikan lagi ya. Lagi dari ayat yang Kejadian 2 tadi, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Perhatikan lagi ya, ayat 16. Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, ada kata bebas ya. Tapi waktu Hawa ditanya sama ular, karena Hawa tadi dengar suara ular, Hawa jawabannya salah. Coba lihat di ayat di Kejadian 3 ayat 2.
Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, selesai. Boleh kami makan. Nah, sesuai enggak sama firman Tuhan? Tidak sesuai. Tuhan bilang apa tadi? Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi Hawa mengurangi kata bebas. Enggak ada loh ya. Kata bebasnya enggak ada. Cuma boleh kami makan. Nah, lagi ayat Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Nah, firman Tuhan, buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Selesai ya. Tapi waktu Hawa, karena Hawa tadi dengar suaranya setan, ular, Hawa jawabannya loh salah. Lihat ya, Kejadian tadi 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Loh, Hawa bilang ada katanya raba. Nah, menambah kata raba. Nah, berarti karena tadi Hawa mendengar suaranya ular, akibatnya Hawa mulutnya salah, lidahnya salah menjawab, salah ngomong. Nah, menambah kata raba, mengurangi kata bebas. Nah, ya toh, kalau mendengar suara ular, akibatnya jadi perkataannya ikut salah. Nah, ini tujuannya setan, iblis itu mau merusak apa? Lidah atau mulut kita, supaya kita mulutnya ngomong yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akibatnya tadi Hawa ngomongnya salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mulut kita harus kita pakai untuk apa? Untuk berkata yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau berkata benar itu, kalau iya ditanya, siapa ini yang pecahkan? Misalnya pecahkan potnya mama ini siapa ini? Nah, kalau ditanya mama gitu, terus kalau memang iya mecahkan, ya jawab iya. Kalau memang enggak, ya jawab enggak. Harus jujur. Jangan mulutnya dipakai untuk bicara yang salah, tapi harus bicara yang benar. Yang benar. Kalau iya katakan iya, kalau tidak ya katakan tidak. Nah, kita harus pakai mulut kita untuk berkata jujur, tidak bohong, tidak berdusta. Terus jujur juga jujur waktu mengaku dosa. Kalau kita salah, kita mau mengaku kepada Tuhan dan kepada sesama. Tidak usah dikurang-kurangi kalau ngaku, ya sungguh-sungguh. Kalau salah, aku pecahkan potnya mama, maaf ya ma. Nah, harus terang-terangan, enggak usah dikurang-kurangi, tapi aku enggak sengaja, aku loh tadi karena ada adik. Nah, enggak usah gitu ya, sungguh-sungguh. Ya sudah, minta maaf ma, aku yang salah, minta ampun ya ma, gitu ya. Nah, mulut kita harus jujur. Terus mulut kita pakai untuk apa lagi? Untuk bersaksi, untuk memuji Tuhan, untuk berbicara yang jadi berkat bagi sesama. Terus mulutnya untuk mengucap syukur. Jangan untuk ngomel, tapi untuk mengucap syukur. Nah, juga untuk mulutnya untuk apa? Berdoa. Banyak-banyak berdoa ya. Nah, mulut kita pakai untuk berdoa, menyembah kepada Tuhan ya. Tadi Hawa karena telinganya mendengar suaranya ular, akibatnya mulutnya juga ikut rusak, salah menjawab. Nah, tidak benar, berkata tidak benar, tidak jujur, tidak sesuai firman Tuhan. Kita jangan ya, mulut kita pakai untuk yang benar. Berbicara yang benar, bersaksi, memuji Tuhan, berdoa, dan menyembah kepada Tuhan. Terus masih ada lagi, setan tidak cukup cuma merusak telinganya Hawa, terus mulutnya Hawa, tambah lagi. Kita lanjut di Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa
buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, lihat Kejadian 3 ayat 6 ini, perempuan itu melihat. Nah, apa yang rusak berikutnya? Mata. Nah, lihat Hawa. Lihat gambarnya. Hawa melihat apa? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan untuk memakannya. Nah, dilarang Tuhan loh ya. Tapi malah dilihat, menarik. Nah, karena tadi Hawa mendengar suaranya ular, akibatnya mulutnya salah sampai matanya juga rusak. Telinganya rusak, mulutnya rusak. Sekarang matanya juga ikut rusak. Gimana rusaknya? Memandang apa yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sudah jelas-jelas Tuhan berfirman sama Hawa, buah yang di tengah-tengah taman ini jangan kau makan buahnya ya. Tapi malah melihat. Matanya karena sudah dirusak sama setan, melihat apa yang dilarang sama Tuhan. Wah, buah itu kok malah kayaknya enak ya, malah jadi kepengen. Nah, matanya ikut rusak. Nah, mata kita, mana matanya? Yo, matanya. Nah, matanya kita untuk apa kegunaannya? Untuk melihat. Nah, anak-anak selama ini liburan di rumah terus, matanya untuk melihat apa? Ayo. Apa ada yang matanya selama liburan dipakai untuk melihat HP terus? Ada enggak? Ada? Enggak boleh loh ya. Ada juga yang matanya dari bangun tidur melek. Yang dicari apa? HP. Mana HP ku? Di mana HP ku? Nah, gitu enggak? Ayo. Enggak boleh ya, matanya dari pagi lihat HP. Tuk. Terus sampai waktunya mandi. Dipanggil mama, ayo sudah jam berapa ini waktunya mandi? Sik Toma, aku masih main game. Nah, terus main HP, matanya lihat HP. Dipanggil mama suruh mandi, tidak mau, masih mau main HP. Dipanggil lagi, ya wes aku mandi. Nah, sudah selesai mandi, makan. Ayo makan. Tapi sambil main HP, masih matanya lihat HP. Ada yang gitu? Ayo, tidak boleh ya. Nah, bahkan sampai mau tidur lagi masih lihat HP. Nah, enggak baik ya. Anak enggak boleh kayak gitu. Dari pagi sampai malam lihatnya HP. Nah, enggak boleh, enggak benar. Matanya yang baik untuk apa? Nah, mata yang baik kita gunakan untuk melihat Tuhan. Melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu gimana? Melihat Tuhan itu bisa mengutamakan Tuhan. Waktunya ibadah, tapi ada kartun kesukaan kita. Duh, ibadahnya sekarang sekolah minggu kok hari Minggu jam 4 sore ya. Padahal itu waktunya kartun kesenanganku. Aduh. Nah, yo dulu pilih yang mana? Ibadah dulu atau nonton dulu? Kalau matanya baik, kita bisa mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah. Nah, ibadah dulu ya. Nah, bisa memandang Tuhan kalau matanya baik, melihat Tuhan, mengutamakan Tuhan. Terus mata yang baik bisa melihat sesama dalam kekurangan. Nah, melihat sesama dalam kekurangan atau kelemahan. Kalau ada sesama kita yang susah, ya kita hiburkan. Kalau ada sesama yang sedih, punya teman, loh kenapa ya kok dia sedih, lemas. Nah, kita hibur. Terus kalau ada teman yang sakit, kita kunjungi atau sekarang kita doakan. Ya, paling tidak kita doakan. Nah, itu namanya mata yang baik, kita bisa gunakan untuk melihat sesama yang dalam kesusahan, kekurangan, kelemahan. Ya. Terus mata yang baik kita juga bisa contoh lagi melihat sesama. Anak-anak banyak di rumah terus, jangan main HP terus. Tapi lihat juga di rumah mamanya. Anak-anak main HP, mamanya kerja sendiri, ngepel,
masak, nyuci sendirian, anak-anak tetap main HP. Baik apa enggak? Enggak boleh. Matanya yang baik bisa melihat sesama. Kalau mama, aduh kasihan mamaku sendirian, aku mau bantu. Bantunya enggak usah yang berat-berat. Bantu apa? Bereskan mainan. Kalau habis mainan diberesi sendiri. Nah, itu sudah bantu. Mama pasti seneng. Kalau yang besar-besar bisa bantu cuci piringnya sendiri habis makan dicuci. Terus bantu apa lagi? Nyapu-nyapu ya. Ringan loh ya. Nah, kalau matanya baik bisa melihat sama, bisa apa? Kalau ada mama sendirian bisa bantu ya. Terus tadi apa tadi berarti yang dirusak sama iblis? Pertama, telinga. Terus karena Hawa mendengarnya salah, mulutnya juga rusak. Terus apa lagi? Matanya juga rusak memandang yang dilarang sama Tuhan. Nah, kita jangan gitu ya. Kita jangan mau kalau dirayu setan. Jangan mulut kita pakai untuk berdusta, mengomel, bohong. Terus matanya tidak mau memandang Tuhan, tidak peduli sama sesama. Kalau ada teman jatuh malah diketawain. Nah, tidak boleh ya. Harus kita tolong memandang sesama dalam kekurangan kelemahan. Nah, kalau seperti Hawa, telinganya rusak, mulutnya rusak, matanya rusak, itu ada akibatnya. Nah, makanya kita jaga mata kita, mulut kita, telinga kita. Karena kalau rusak ada akibatnya. Yuk kita baca akibatnya apa? Kita baca di Kejadian 3 ayat 23. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, lalu Tuhan Allah mengusir dia. Nah, Tuhan akhirnya mengusir Adam dan Hawa karena akhirnya tidak taat. Tidak taat pada firman Tuhan. Sudah dikasih tahu, tidak boleh makan buah yang dilarang sama Tuhan, malah dimakan. Akibatnya apa? Kalau ada salah, kita salah, ada akibatnya. Hawa dan Adam diusir dari Taman Eden. Taman Eden yang dulu bersuasana sukacita, bahagia, damai sejahtera. Sekarang diusir mereka. Jadi suasana apa? Penderitaan, susah payah. Nah, makanya kita jangan sampai telinga kita rusak, mata kita rusak, mulut kita rusak. Kita jaga dengan baik-baik. Kita juga mohon kepada Tuhan supaya mata kita, telinga kita, mulut kita bisa kita gunakan dengan baik ya. Nah, kalau telinga kita jaga, apa tadi? Ayo, mendengar firman Tuhan sampai dengar-dengaran. Kita bisa dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dengar-dengaran pada papa mama, kepada guru, kepada gembala. Terus apalagi mulut kita bisa gunakan untuk berkata jujur, bisa mengaku dosa, suka memuji Tuhan, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Mata kita juga bisa baik, mata kita selalu memandang Tuhan, bisa mengutamakan Tuhan, bisa melihat sesama yang kekurangan. Nah, ada hasilnya. Apa hasilnya? Ayo kita baca lagi ya. Di Amsal 20 ayat yang ke-12. Amsal 20 ayat yang ke-12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Telinganya baik, matanya baik, Tuhan sanggup membuat. Nah, maksudnya ini ada kuasa penciptaan. Kalau telinga kita baik, mata kita baik, ada kuasa penciptaan dari Tuhan. Dari apa yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, kita terpelihara oleh Tuhan. Ada kuasa penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Ada yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu hasilnya kalau kita punya telinga yang baik dan mata yang baik. Senang apa enggak? Enak kalau ada Tuhan yang sanggup
yang mempunyai kuasa penciptaan, enak hidup kita, pasti terpelihara jasmani dan rohani. Nah, lanjut lagi, ada hasilnya lagi. Markus 7 ayat 37. Ya, dibaca Markus 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Nah, yang tuli dijadikan mendengar berarti telinganya baik. Yang bisu dijadikan berkata-kata berarti mulutnya baik. Nah, kalau telinganya baik, mulutnya baik, Tuhan sanggup menjadikan segala-galanya baik. Nah, enak juga ini. Kalau kita punya telinga yang baik, mendengar dan dengar-dengaran pada firman Tuhan pada orang tua, terus mulut kita juga baik, berkata yang baik, jujur, mengaku dosa, suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan sanggup menjadikan semuanya baik. Nah, mulai dari sekarang kita dipelihara, diatur hidup kita, Tuhan jadikan segalanya baik sampai masa depan yang baik, indah, sampai yang terbaik itu apa? Sampai kita masuk kerajaan surga. Nah, dulu Adam dan Hawa karena matanya rusak, dirusak setan, terus telinganya rusak, mulutnya rusak, mereka diusir dari Taman Eden, ya toh? Nah, kalau kita, telinga kita, mata kita, mulut kita jaga, disucikan, kita sedang dikembalikan ke Firdaus. Dulu Adam dan Hawa diusir dari Firdaus. Kalau kita tapi mulutnya baik, telinganya baik, mata kita baik, kita dikembalikan ke Firdaus. Nah, kita bisa berada di Firdaus bersama dengan Tuhan, bahagia selama-lamanya. Bersama dengan mama, papa, adik, kakak, semuanya yang kita kasih, kita bisa berbahagia bersama dengan Tuhan. Nah, mulai sekarang makanya kita jaga mulut kita, telinga kita, mata kita. Mulai dari kecil kita jaga, sampai besar kita jaga. Nah, tidak terbayangkan gimana baiknya kehidupan kita. Kalau mulai dari kecil kita jaga panca indera kita, sampai besar kita jaga. Nah, pasti Tuhan berikan masa depan yang indah, yang terbaik untuk anak-anak semuanya, ya. Ngerti firman Tuhan hari ini? Ya, Tante terbatas dalam menyampaikan firman, ya. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa mengerti firman Tuhan. Sudah ya, kita cukup sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdiri bersama-sama, kita mau akhiri, kita mau nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis tadi, refnya saja. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tante berdoa, anak-anak tirukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang manis, memiliki telinga yang taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Mulut kami bisa berkata yang jujur, yang benar, suci, sesuai kehendak Tuhan. Suka memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Mata kami juga bisa kami gunakan untuk selalu memandang Tuhan, memandang sesama dalam kekurangan. Tuhan tolong kami mulai dari kecil ini untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada.
Sepanjang minggu ini, kami serahkan kehidupan kami semuanya. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat marifat yang dari Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka yang sudah membesarkan kami. Teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang undur, Tuhan tarik kembali. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan Yesus memberkati ya.